Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Pusparini MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perilaku etis dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yang terdiri dari yang pertama ada Sita Freya Karima dengan NIM 2110111004, lalu ada Rasyada Marianti dengan NIM 2110111012, lalu ada Aulia Rahmayanti dengan NIM 2110111017, dan yang terakhir ada Friska Aprilia dengan NIM 2110111041. Selanjutnya, kita akan masuk ke latar belakang. Nah, etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan juga yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan juga konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Dengan kata lain, perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Nah, perilaku tidak etis yaitu perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Tanpa melanggar standar umum suatu budaya, individu dapat mengembangkan kode etik pribadi yang dapat mencerminkan beragam sikap dan juga keyakinan. Nah, dengan demikian, perilaku etis dan juga tidak etis sebagian ditentukan oleh individu dan juga sebagian ditentukan oleh budaya. Lalu, ada perilaku etis dalam pengambilan keputusan. Nah, definisi dari kata etis merupakan suatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral dan juga dapat mengacu pada sesuatu yang benar maupun yang salah atau untuk mencapai sesuatu. Pengertian dari kata etis sendiri merupakan bertindak secara konsisten terhadap sesuatu yang biasanya dipikirkan oleh masyarakat dan juga individu ketika dianggap sebagai nilai yang baik yang mencakup keadilan, martabat, kesejahteraan, kesetaraan, kejujuran, keragaman, dan juga hak-hak individu. Nah, definisi pengambilan keputusan etis menurut Carlson, Karmar, dan Wadsworth di tahun 2002 menjelaskan pengambilan keputusan etis sebagai suatu proses dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Secara umum, pengambilan keputusan ialah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Nah, sebagai ilmu, pengambilan keputusan juga merupakan suatu aktivitas yang memiliki metode, cara, dan juga pendekatan tertentu secara sistematis, teratur, dan juga terarah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Friska Aprilia. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada jenis pengambilan keputusan. Yang pertama ada programmer decision, itu prosedur khusus yang dikembangkan untuk menangani masalah yang rutin dan berulang-ulang. Yang kedua ada non-programmer decision, yaitu keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur. Diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Next.
Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada inteligensi atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua adalah desain atau rancangan, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Dan yang ketiga ada choice atau pemilihan, yaitu yang berkaitan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Next. Selanjutnya ada kriteria pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama ada pendekatan yang bermanfaat, ialah konsep tentang etika bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Yang kedua ada pendekatan individualisme, ialah konsep tentang etika bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Yang ketiga ada konsep etika, ialah menyangkut keputusan yang dengan sangat baik menjaga baik hak yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada hak-hak yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, hak persetujuan bebas, ialah individu akan diperlakukan hanya jika individu tersebut secara sadar dan tidak terpaksa setuju untuk diperlakukan. Yang kedua, hak atas privasi, ialah individu dapat memilih untuk melakukan apa yang ia inginkan di luar pekerjaannya. Yang ketiga ada hak kebebasan hati nurani, ialah individu dapat menahan diri dari memberikan perintah yang melanggar moral dan norma agamanya. Next. Yang keempat ada untuk hak untuk bebas berpendapat, ialah individu dapat secara benar mengkritik etika atau legalitas tindakan yang dilakukan orang lain. Yang kelima ada hak atas proses hak, ialah individu berhak untuk berbicara tanpa berat sebelah dan berhak atas perlakuan yang adil. Yang keenam ada hak atas hidup dan keamanan, ialah individu berhak untuk hidup tanpa bahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan keamanannya. Next. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada penetapan goals dan objektif serta pengukuran hasil. Penetapan goals dan objektif yang akan mengarahkan pada hasil mana yang sudah dicapai dan pengukuran mana yang menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua ada pengidentifikasian masalah. Adanya masalah menunjukkan adanya gap antara goals dan objektif organisasi dengan kinerja aktual. Dan yang ketiga ada pengembangan alternatif atau potensi solusi harus dikembangkan di lingkungan internal ataupun eksternal, dan konsekuensi atau akibat yang mungkin timbul dari setiap alternatif. Cara untuk dikembangkan alternatif adalah dengan analisis skenario. Next. Dan yang keempat ada pengevaluasian alternatif. Alternatif yang sudah dipilih, dievaluasi, dan dibandingkan dengan objektif. Objektif dari pengambilan keputusan, setiap alternatif harus berupa hasil atau keluaran positif paling banyak dan akibat buruk paling kecil. Yang kelima ada pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif yang dipilih berdasarkan hasil atau keluaran yang sesuai objektif. Perlu mempertimbangkan dampak alternatif, plus dan minus terhadap objektif yang lain atau tujuan yang satu optimal, sedangkan tujuan yang lain tidak optimal. Yang keenam ada penerapan keputusan. Keputusan yang baik adalah yang efektif untuk implementasi, perlu pengujian terhadap perilaku orang terhadap keputusan tersebut. Dan ketujuh ada pengendalian dan pengevaluasian, efektivitas manajemen terkait dengan pengukuran hasil secara periodik, perlu pengendalian dan evaluasi keputusan terhadap objektif.
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sita, dipersilakan. Baik, terima kasih Priska atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada faktor gender. Peranan gender bisa saja mempengaruhi hasil keputusan yang akan diambil dalam sebuah keputusan. Namun sebenarnya hal tersebut secara etis tidak dibenarkan. Yang kedua itu ada filosofi. Pola pikir seseorang juga turut mempengaruhi hasil keputusan seseorang. Pertimbangan-pertimbangan masa lalu dan pengkajian kembali masalah yang dihadapi yang bersumber dari hasil pemikiran masa lalu yang harus diperhatikan. Yang ketiga ada edukasi, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh individu. Yang keempat itu ada pengalaman. Dalam menghadapi sebuah permasalahan, seseorang individu dituntut untuk mencari sebuah solusi. Faktor pengalaman dapat menjadi sebuah kelebihan bagi individu tersebut. Permasalahan yang pernah dihadapi di masa lalu bisa menjadi kunci tersendiri dalam mencari sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya saat ini. Yang kelima ada faktor umur atau usia. Faktor usia memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengambilan keputusan. Terkadang perbedaan usia dapat menghasilkan perbedaan kebijakan yang diambil. Yang keenam itu ada kode etik. Di dalam perusahaan perlu diperhatikan aturan-aturan yang sudah berjalan. Hal ini berguna agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Yang ketujuh ada reward dan sanksi. Perlu diperhatikan bahwa dalam setiap keputusan akan menghasilkan sebuah output bagi permasalahan yang sedang terjadi. Apabila dalam sebuah keputusan menghasilkan output yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan tertentu, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus berperilaku etis dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Jadi contoh yang kelompok kami ambil di sini adalah perusahaan Nike. Salah satu kasus mengenai perilaku etis dalam pengambilan suatu perusahaan dapat dilihat pada perusahaan Nike. Nike merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga lainnya. Awalnya, ia hanya menjual sepatu keliling dengan tujuan di stadion atletik yang kemudian pada tahun 1970, Knight melihat adanya awal revolusi jogging sehingga ia mulai memasarkan produknya secara lebih luas untuk pelari non-profesional juga. Pada tahun 1979, Nike telah menguasai pasar di Amerika Serikat dan sampai hari ini Nike mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam peralatan olahraga. Dalam memasarkan produknya, Nike mensponsori para atlet dan olahragawan yang populer di dunia sehingga Nike bisa selalu diekspos di media dan brand Nike ini bisa sangat cepat terkenal di dunia. Tentunya hal ini merupakan pilihan yang sangat tepat untuk dilakukan dalam memasarkan produk Nike, karena Nike bisa menggunakan peluang yang ada untuk memasarkan produknya. Jika dibanding dengan saingannya, yaitu produk Reebok, tentunya Nike ini lebih unggul dalam pemasarannya, karena Reebok hanya mensponsori satu event olahraga saja, sedangkan Nike langsung mensponsori atlet terkenal, sehingga Nike ini lebih cepat diketahui oleh orang banyak. Pada tahun 1983, Nike mengalami kemunduran karena tidak tepatnya perencanaan dalam pelaksanaan yang dipercaya oleh Knight waktu itu. Pada waktu itu, pengelola yang dipercaya Knight mengubah image Nike dari sepatu atletik menjadi sepatu casual. Padahal saingannya Reebok lebih dulu mengembangkan sepatu untuk aerobik, sehingga konsumen lebih percaya pada Reebok. Namun, hal ini bisa segera diatasi dengan cepat, yaitu Knight melakukan terobosan kilat untuk membangun kembali brand image dari Nike dengan melakukan intervensi dari manajemen internal. Hal ini dilakukan Knight dengan cara menciptakan produk baru sesuai dengan kebutuhan konsumen
yang tidak lepas dari image olahraga, dan pemasaran produk ini pun dilakukan dengan memberikan kesan menguntungkan bagi produk-produknya melalui iklan, segmentasi pasar, dan harga yang bersaing, sehingga hal ini bisa mengembalikan image Nike di dunia sebagai perusahaan yang memproduksi sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga yang terkenal di dunia. Kesimpulan dari kasus Nike tersebut dapat kita lihat bahwa keputusan yang diambil oleh Knight merupakan keputusan yang bisa dibilang sangat etis, karena Knight dalam mengambil keputusannya dapat memperkirakan terlebih dahulu, sehingga keputusan yang diambil pun sangat tepat dan dapat berpengaruh dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini bisa dibuktikan karena hingga saat ini Nike pun tetap menjadi perusahaan yang memproduksi sepatu, pakaian olahraga, dan alat-alat olahraga yang terkenal di dunia. Oleh karena itu, berperilaku etis dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat harus dilakukan dalam perusahaan agar perusahaan tersebut bisa berhasil dalam membuat keputusan yang strategis sehingga perusahaan bisa terus berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rasya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Sita. Selanjutnya, contoh kasus selanjutnya yaitu kasus korupsi dalam penyalahgunaan frekuensi 3G di frekuensi radio PT Indosat, TBK dan anak perusahaan PT Indosat, Megamedia atau AM2. Majalah Mingguan Tempo edisi 13-19 Januari 2014 memberitakan sebuah tulisan tentang kasus korupsi yang melibatkan PT Indosat Megamedia, Direktur PT AM2, Indar Atmanto, dan PT Indosat. Tempo memberi judul kasus tersebut dengan nama korupsi penyedia jasa telekomunikasi. Kedua perusahaan tersebut dituduh telah melanggar pasal 33 Undang-Undang Telekomunikasi, pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, dan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000. Jika pelanggaran tersebut dirangkum, intinya kedua perusahaan tersebut mencurangi perjanjian dalam proyek pengadaan jaringan broadband alias internet berbayar. Secara keseluruhan, kasus tersebut ditengarai sesuai tudingan Kejaksaan Agung karena adanya perjanjian kerjasama yang tidak sah dan melanggar peraturan antara PT Indosat dengan PT AM2 yang dimentori oleh Indar Atmanto, Direktur periode 2006 sampai dengan 2012, yang membuat negara rugi. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan kerugian yang diderita negara atas perjanjian kerjasama yang tidak sehat tersebut sekitar 1,3 triliun. Seperti yang dilansir majalah Mingguan Tempo, kasus tersebut berawal ketika PT Indosat memenangi tender pita frekuensi radio 2,1 GHz generasi ketiga atau 3G dengan penawaran seharga 160 miliar. Selanjutnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Indosat sebagai syarat protokol terhadap pemerintah adalah membayar pendapatan negara, bukan pajak, atau PNBP, berupa pembayaran upfront fee atau biaya awal sebesar 320 miliar untuk jangka waktu 10 tahun, dan biaya hak penggunaan frekuensi setiap awal tahun dengan total 1,37 triliun pada tahun 2012. Setelah memenangi tender tersebut, PT Indosat kemudian melakukan perjanjian bisnis dengan salah satu anak perusahaannya, yaitu PT Indosat Megamedia atau AM2, untuk pengadaan akses internet broadband dengan rincian PNBP berupa 23 miliar untuk biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi tahunan pada tahun 2012, dan 36 miliar untuk biaya kewajiban pelayanan universal tahunan pada tahun 2012. Tudingan rasuah yang menjerat anak induk perusahaan penyedia layanan telekomunikasi mulai center tercium. Dalam sebuah artikel Tempo Online, ada tudingan bahwa AM2 dilaporkan tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan
pita jaringan pada pita frekuensi 2,1 GHz sehingga dianggap tidak berhak memanfaatkan jalur tersebut. AM2 juga tidak memiliki izin penyelenggara 3G karena izin penyelenggara dimiliki Indosat, sehingga Kejaksaan menilai AM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi telah memanfaatkan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G tanpa izin resmi dari pemerintah. Hal di atas juga dapat diperkuat dengan laporan Denny Andrian Kusdayat, Ketua LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia, yang melaporkan adanya penyalahgunaan frekuensi internet 2,1 GHz Indosat dan AM2 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hingga pada tanggal 5 Januari 2013, Kejaksaan Agung mengumumkan Indosat dan AM2 sebagai korporasi ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini merupakan salah satu keunikan tersendiri dalam sejarah tuntut-menuntut kasus rasuah di Indonesia, karena sebelumnya Kejaksaan belum pernah melakukan tuntutan terhadap entitas korporasi. Kerjasama Indosat dan AM2 dalam penyediaan akses internet, menurut Jaksa melanggar undang-undang dan aturan di bidang telekomunikasi. Mereka menuduh Indosat dan AM2 memakai pita frekuensi radio 2,1 GHz tanpa ikut lelang. Kerjasama anak induk perusahaan itu dianggap akal-akalan agar AM2 tak membayar biaya nilai awal dan biaya hak penggunaan frekuensi. Dalam kasus tersebut, Jaksa penuntut umum juga mendakwa Indar Atmonto dengan tuduhan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3. Secara garis besar, kedua pasal tersebut berisi tentang memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan melawan hukum dan melakukan cara penyalahgunaan kewenangan. Hakim memvonis Indar dengan hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, pada sumber lain disebutkan bahwa penyalahgunaan frekuensi radio oleh PT Indosat dan PT Indosat Media akan menimbulkan dampak lain bagi pengguna layanan internet yang ada di Indonesia. Menurut Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel, Setyanto Sentosa mengatakan tuduhan penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang dialamatkan kepada AM2 bisa berdampak luas kepada terhentinya seluruh usaha layanan terkait internet di Indonesia, termasuk pelayanan di bidang konten, manufaktur, perbankan, pemerintahan, warnet, serta penunjang TIK lainnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Rasya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan juga norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang baik dan benar. Pengambilan keputusan etis merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu-individu dengan menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Dalam pengambilan keputusan etis harus menempuh beberapa langkah yang akan menjadi standarisasi atau memenuhi kriteria keputusan etis tersebut. Dan juga terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu-individu dalam proses pengambilan keputusan etis. Berikutnya ada saran. Pada dasarnya, berperilaku etis merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan dalam pengambilan suatu keputusan. Saat ini, sangat ingin membuat keputusan yang terbaik, tentunya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sisi positif dan juga sisi negatif dari pilihan tersebut. Selain itu, dalam pengambilan keputusan juga perlu memperkirakan apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau belum, karena keputusan yang diambil tersebut dapat berpengaruh dalam jangka panjang. Oleh karena itu, berperilaku etis dalam pengambilan keputusan sangat perlu dilakukan dalam perusahaan, agar perusahaan tersebut bisa berhasil dalam membuat keputusan yang tepat dan juga strategis. Adapun daftar pustaka dalam pembuatan makalah dan juga PPT ini. Selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Pergi berlayar bersama tupa, melihat buah ada yang masih utuh.
Cukup sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.